Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu Pagi, Guru. Bu. Baik, luar biasa. Tentu saja. Ada yang sakit kah? Ada yang di rumah mungkin sedang sakit? Tidak ada ya? Ya, Masuk bersyukur. Sehat-sehat saja saya. Oke, bersyukur kepada Tuhan anak-anak di rumah masih tetap sehat. Boleh ikut pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan beribadah. Seperti biasa, kita akan berdoa, membaca renungan dan firman Tuhan. Pre-memory. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membantu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, anak-anak, hari ini kita lihat dulu siapa yang tidak hadir ya. Oh, hadir semua ya. Mei bisa lihat di sini, semuanya hadir. Semoga kita semua tetap sehat. Di masa pandemi ini kita semua tetap sehat, ditolong Tuhan supaya kita bisa tetap belajar. Kalian harus bersyukur walaupun di masa pandemi kita masih tetap belajar walaupun jarak jauh. Karena itu kalian wajib ya untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah berikan kita kesempatan belajar, maka gunakan belajar sebaik mungkin. Baik, Mem akan menampilkan kelas kita pada hari ini. Apakah tampilannya Mem terlihat anak-anak? Aku lihat, Ibu. Oke. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran hari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Tentang apa ya? Ada yang masih ingat pembelajaran? Bu, saya, Bu. Lupa ya. Kita belajar tentang teks. Satu teks yang menjelaskan. Itu teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Itu disebut teks apa ya? Mem lupa. Teks apa ya? Teks yang menjelaskan tentang sesuatu, tentang mengapa, tentang proses. Itu teks apa ya disebutnya ya? Teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Nah, beberapa hari yang lalu juga kita sudah belajar tentang menemukan informasi penting. Ya, tema kita di hari ini masih di tema 3, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Seperti pada pembelajaran yang kemarin, kita sudah banyak belajar tentang penemuan komputer, apa manfaatnya. Kemudian penemuan telepon, terus apa manfaatnya. Kemudian penemuan alat-alat elektronik seperti radio, lalu apa manfaatnya. Wah, luar biasa ya. Hari ini, setelah kita belajar hari ini, apa yang akan kalian capai? Nah, hari ini kembali kalian akan menemukan informasi penting. Kalian akan menentukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi secara teliti. Yang kedua, sebentar kalian akan menyajikan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dengan percaya diri. Selanjutnya, kalian akan menentukan contoh manfaat dari pelaksanaan kewajiban dengan bertanggung jawab dan apa dampaknya kalau tidak dilakukan. Kalau di pertemuan kemarin kalian sudah menentukan apa manfaat dari kewajiban dengan tanggung jawab, maka hari ini kita akan melangkah lagi apa dampaknya kalau tidak dilakukan. Dan yang terakhir, kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi Hari Merdeka ya. Kita nyanyi sama-sama.
Ayo semua di open mic-nya supaya bisa nyanyi sama-sama dengan Mem sebelum kita belajar. Negara kita. Oke, sudah semangat ya? Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya Mem Ayu mau tanya, kalian pernah lihat nggak sih gambar-gambar ini? Ini gambar apa ya? Pernah Bu Guru itu Facebook. Erika, ini gambar apa Erika? Facebook, Bu. Facebook. Erika punya Facebook? Wah, luar biasa. Cuma Kalau ini, lihat, Bu. oh cuman lihat. Kalau Kiki, ini gambar apa ya Kiki? Ya, ini yang segi 4 ini Kiki. Gambar Instagram, Bu. Saya Kiki punya gambar Instagram. Wah, pasti banyak fotonya ya. Kalau ini Nikmatus. Ini apa ya? Gambar apa ini ya? Banyak Yang belum, Bu. kayak Saya selebgram, Bu. wih, mantap Kiki. Nanti follow Mem Ayu juga ya, follow back ya. Nikmatus, ini gambar apa ya? Yang seperti kapal-kapalan? Di saya enggak kelihatan, Bu. Oh, enggak kelihatan. Kayak pesawat terbang ya, Bu, ya itu ya. Iya, itu apa ya? Siapa yang tahu ya? Ini logo apa ya? Yang kayak pesawat ini loh, pesawat-pesawat dari kertas. Telegram. Sinyal saya jelek, Bu. Kelihatan hitam Telegram. semua. Oh ya ampun. Nanti menunggu saja ya. Kalau sinyalnya jelek, nanti masuk lagi. Nggak apa, kita memang belajar dengan jaringan begini. Oke, ini adalah gambar Telegram. Telegram ini biasanya buat apa ya? Nonton drakor ya? Iya, Mem Ayu biasanya pakai ini untuk nonton Drakor itu drakor. apa? Drama Korea. Ada yang nggak suka Saya sukanya Tom and Jerry, Bu Guru. Oh, Tom and Jerry. Iya sih, di Telegram juga bisa. Kalau ini gambar apa ya? Ini yang hijau ini yang sering kita gunakan kalau ada informasi WhatsApp. yang Mem kirimkan. WhatsApp. Good. Kalau yang ini segi 4 ada tulisan line-nya, pastinya untuk line ya. Siapa yang sering pakai line? Siapa yang pernah pakai line? Tidak ya. Kalau ini ada yang tahu ndak gambarnya ini? Belum. Tidak, Pak. Tidak pernah. Oh ya, tidak WeChat, pernah. Ini WeChat, benar. Kalau ini gambarnya seperti bulatan, terus ada warna merah, kuning, hijau. Ini gambar apa? Google Chrome. Chrome. Benar. Google Apa sih Chrome. gunanya Google Chrome ini? Ada yang tahu apa gunanya Google Chrome ya? Untuk apa? Untuk kirim pesan juga ya, sama seperti WhatsApp ya? Mencari jawaban, Bu. Oh, mencari jawaban. Berarti Effendi kalau Mem Ayu kasih tugas cari jawabannya di Google Chrome ya? Iya. Iya, Enggak Bu. apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Oke. Dari semua aplikasi ini, bisakah kita gunakan jika kita tidak terkoneksi dengan sesuatu yang namanya internet? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa, Harus Bu. ada internetnya, Bu. Harus ada apanya? Internet dan Iya. kuota, Bu. Internet dan kuota. Ya. Good, benar. Wah, keren sekali ya. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa jualan di Facebook, kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa belajar walaupun di rumah masing-masing. Kiki di rumahnya, Hikmah di rumahnya, Mem Ayu di rumahnya. Tetapi kita bisa belajar sama-sama karena ada aplikasi ini yang menggunakan internet. Luar biasa sekali orang yang sudah menciptakan internet. Siapa yang memberi kepintaran pada orang itu ya? Pastinya Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepintaran kepada orang tersebut untuk menemukan dan menciptakan yang namanya internet. Tahukah kamu siapa yang menciptakan internet? Yang menemukan? Ya, Bu Guru. Yang menemukan pertama kali internet. Oke, Mem Ayu akan tampilkan
Mem minta paragraf pertama dibaca oleh Kiki. Ayo Kiki, dibaca dengan suara yang lantang ya. Internet pertama kali ditemukan oleh Leonardo Kleinrock asal Amerika Serikat yang lahir pada 13 Juni 1934. Sejak muda, Kleinrock sangat tertarik dengan dunia teknologi. Tahun 1951, dia pun masuk ke sekolah yang fokus mempelajari teknologi, yaitu Brock High School of Science. Di sekolah tersebut, Kleinrock sering melakukan percobaan pada jaringan komputer, hanya untuk mengasah bakatnya. Sudah, Bu. Makasih Kiki, sudah pintar membaca. Silakan yang paragraf kedua, Effendi. Ayo Effendi, boleh bantu Mem untuk baca paragraf kedua, Effendi? Tahun 1957, Kleinrock mendapat gelar sarjana teknik elektro dan ilmu komputer dari City College of New York. Kleinrock kemudian menjadi pengajar di Universitas California, Los Angeles, dalam kurung UCLA. Di tempat ini penemuan terbesarnya yaitu internet lahir. Wah, terima kasih Effendi, sudah bantu Mem membaca. Luar biasa. Siapa sih yang menemukan tadi internet? Namanya siapa? Leonard Kleinrock. Sulit guru namanya. Ya, karena dia orang Amerika. Ya, kalau orang Indonesia seperti Mem namanya Ayu, gampang. Karena dia orang Amerika ini, namanya Leonard Kleinrock, asal Amerika Serikat. Oke, selanjutnya minta Erika. Ayo Erika, baca paragraf ketiga ini Erika. Ya Bu, ARPANET merupakan jaringan komputer pertama yang dibuat Kleinrock. Pesan pertama ARPANET dikirim oleh mahasiswa programmer UCLA Charlie Klein pada tanggal 29 Oktober 1969. Ia dibimbing oleh Kleinrock untuk melakukan transmisi pertama menggunakan teknologi jaringan yang diberi nama internet. Terima kasih Erika. Nah, sekarang paragraf terakhir. Mem minta kesediaannya. Hikmah, ayo Hikmah. Awalnya, Kleinrock mengirim transmisi sebuah kata yaitu login. Namun sambungan ini hilang tepat sebelum huruf G. Jadi, hanya dua huruf yang terkirim yaitu LO yang muncul pada layar di Stanford Research Institute dengan jarak 314 mil. Walau percobaan pertama tersebut gagal, tapi Kleinrock senang karena telah berhasil melakukan transmisi jarak jauh lewat jaringan komputer pertama kali di dunia. Wah, terima kasih untuk yang sudah membantu Mem membaca sebuah teks yang Mem tampilkan. Nah, anak-anak, teks yang barusan Mem tampilkan itu adalah termasuk dalam sebuah teks eksplanasi. Masih ingatkah kamu apa itu pengertian dan ciri dari teks eksplanasi? Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tapi Mem akan mengingatkan kembali. Teks eksplanasi adalah teks yang bersih tentang proses, ya, tentang proses suatu kejadian, peristiwa alam, ilmu sosial yang mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Hari ini Mem hanya akan mengingatkan kembali. Kemudian apa sih ciri dari teks ini? Nah, teks eksplanasi cirinya itu ada 3. Memuat informasi berdasarkan fakta. Tadi kita sudah baca teksnya, fakta ya, bukan hanya pendapat seseorang. Kemudian ada isi yang bersifat keilmuan, ada informasi yang bersifat keilmuan, artinya menyangkut tentang ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan seseorang. Kemudian di dalamnya ada proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, tadi dalam teks kita ada proses apa itu? Proses bagaimana pertama kali dia menciptakan transmisi, dia mengirimkan kata, kemudian terpotong, hanya lo, kemudian jinnya terpotong. Nah, itu sebutkan sebagai proses. Maka teks yang tadi disebut sebagai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini Mem sudah masukkan ke dalam LMS, sudah masukkan ke dalam Schoology. Kalian akan berdiskusi, ya. Berdiskusi dengan teman. Sekarang kalian akan menemukan informasi penting dari teks tadi. Ya, teksnya Mem Ayu sudah kirim ke Schoology, kembali masuk seperti kemarin. Kemarin kalian sudah masuk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 silakan masuk di folder kelompok 1, kelompok 2 juga silakan masuk. Kemudian silakan berdiskusi di sana. Mem juga akan masuk di setiap kelompok. Mem akan memantau bagaimana proses berjalannya diskusi kalian tentang hal-hal yang terdapat dalam LKPD. Nah, LKPD-nya sudah ada juga yang Mem kirimkan tadi di WA ya. Mem sudah kirimkan di WA group. Jadi kalian silakan isi.
Di dalamnya kalian bisa melihat ada strukturnya, ada perintah-perintah yang harus kalian lakukan di dalam. Oke, Mem kasih waktu hanya 10 menit saja. Mulai dari sekarang, silakan masuk ke LMS. Kalau sudah bilang ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Mem. Oke, Sudah, terima Mem. kasih. Nah, tadi waktu diskusi, Mem sudah lihat nih, Mem sudah masuk. Ternyata ada yang menjawabnya tidak serius, ada yang hanya main-main. Tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita berdiskusi, kalian harus juga menyampaikan pendapatmu. Karena setiap orang harus mengerjakan satu LKPD dari hasil diskusi kalian. Oke, jangan lupa nanti LKPD-nya disubmit. Oke, diunggah di LMS. Nanti akan Mem Ayu berikan penilaian. Sebentar di akhir pembelajaran kita, kalian akan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jadi setiap anak wajib mengerjakan satu LKPD. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah membaca tentang penemuan internet oleh seorang Amerika Serikat bernama Leonard Kleinrock. Oke. Dari internet tersebut, kita bisa melakukan banyak hal. Bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa melakukan penjualan secara global yang tadi Mem bilang, kita bisa jualan online, seperti Mem Ayu sekarang, Mem jualan di Palu, tapi Mem bisa kirim barang sampai ke luar daerah. Mem bisa jualan ke teman-temannya Mem di Jawa misalnya. Padahal Mem diam di rumah ini. Tapi karena adanya internet, kita bisa melakukan banyak hal. Sama seperti kalian main PUBG nih, main game. Ya, kalian di Palu, tapi main gamenya sama orang-orang di luar, orang di Kalimantan, Sumatera. Itu karena ada apa? Karena ada internet. Di sana juga kita bisa mengakses pembelajaran. Bisa juga kita menyampaikan pesan. Nah, ada lagi enggak yang tahu apa sih peran internet, fungsi internet? Kalau Erika biasanya pakai internet untuk apa, Erika? Nah, kita lanjutkan. Tadi internet itu digunakan untuk hal-hal yang membantu kehidupan kita, membantu kegiatan kita. Maka kita harus menggunakannya dengan bertanggung jawab. Tapi ternyata ada loh orang yang menggunakan internet dengan tidak bertanggung jawab. Apa sih dampaknya? Ya, coba kita akan saksikan video berikut. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung meringkus 5 orang pelaku penipuan dan penggelapan uang di media sosial. Dari kelima tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan buku rekening bank, ATM, handphone, serta uang tunai ratusan juta rupiah yang merupakan hasil tindak kejahatan. Berawal dari laporan warga terkait penipuan, Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung kami siang meringkus 5 orang pelaku berinisial MRH, RGB, RU, AR, dan AS yang merupakan spesialis penipuan dan penggelapan di media sosial. Kelimanya sudah beroperasi sejak tahun 2012 silam. 2 tersangka merupakan residivis yang belajar melakukan penipuan. Dan ada beberapa orang yang berada di lapas. Kelima tersangka dijerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Hadirianto melaporkan untuk Net. Oke, tadi sudah simak videonya. Tadi Mem bilang mereka adalah orang yang menggunakan internet dengan tidak bertanggung jawab. Ada yang tahu enggak? Kira-kira kenapa ya Mem bilang mereka tidak bertanggung jawab? Kenapa? Buat menipu, Mem. Nipu Buat orang, itu kan tidak baik, Mem. Ya, oke. Ada jawaban yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Kiki, menurut Kiki kenapa ya? Mem tadi bilangnya mereka ini tidak bertanggung jawab. Karena mereka berbuat jahat sama orang lain. Berbuat jahat pada orang lain. Tapi mereka mendatangkan untung untuk dirinya sendiri. Begitu ya? Oh Iya, Mem. Iya, mereka hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, namun merugikan orang lain. Nah, itulah definisi dari kewajiban yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga banyak hal-hal yang sering kita lakukan kadang yang merugikan orang lain dalam hal penggunaan media sosial. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bentuk kewajiban yang bertanggung jawab yang harus kita lakukan dalam penggunaan internet.
dan juga media sosial. Ada manfaatnya dan apa akibatnya jika tidak kita lakukan. Ini adalah bagian yang akan kalian diskusikan. Ya, kembali masuk di LMS anak-anak, ada LKPD yang sudah Mem kirimkan, barusan Mem kirimkan ini LKPD-nya di WA. Silakan kalian diskusikan. Di sana ada poin-poin yang harus kalian isi, ya. Silakan berdiskusi. Mem Ayu kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi sama seperti tadi, masuk ke LMS, kemudian kalian diskusi dalam kolom komen dan chat. Nanti Mem Ayu masuk lagi 10 menit dari sekarang, ya. Tidak boleh main-main seperti tadi lagi, ya. Silakan serius ketika kalian berdiskusi. Oke, kalau sudah selesai boleh kembali lagi ke Zoom meeting kita. Silakan. Oke, sudah ya? Selesai, Mem. Sudah selesai. Oke, sekarang kita akan presentasi. Oke, kita akan presentasi hasil diskusi ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi di LKPD 1? Kelompok 1 sampaikan hasil diskusi di LKPD 1. Kelompok 2 perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya di LKPD 2. Oke, silakan. Pre-memory ya, teman-teman. Pre-memory. Oke, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Mem senang sekali karena kalian terlibat sangat baik dalam diskusi. Mem bisa lihat kalian saling menyampaikan pendapat dan saling menanggapi dalam LMS, dalam psikologi. Mem kasih nilai yang luar biasa untuk yang sudah menyampaikan diskusinya di depan kelas. Kalian luar biasa, kalian pemberani. Oke. Jangan lupa ya, kalian nanti kirimkan LKPD yang sudah kalian buat, submit ke psikologi. Oke, untuk evaluasi hari ini kembali pakai kelas poin ya anak-anak. Kalau ada yang pakai HP, silakan kita akses kelas poin. Kalian akan masuk ke kelas poin, silakan. Ini kelas code-nya ya. Kalian bisa gunakan kelas code-nya. Oke, ini kelas code-nya ya, 52978. Silakan masuk. Sudah tahu menggunakan kelas poin anak-anak? Nanti kalian masuk ke Google Chrome, kemudian pilih kelas poin sama seperti pertemuan sebelumnya. Oke, nanti di sini kalian bisa kerjakan tugas ya. Ini soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 sebentar. Oke. Sudah selesai semua? Ya, 10 nomor ya selesai. Terima kasih. Untuk yang sudah menjawab akan kita bahas ya. Pre-memory. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini. Kalian luar biasa. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks apa tadi? Teks yang apa tadi? Teks tentang proses kejadian, Mem. Ya, teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Bisakah kalau teks eksplanasi itu Teks yang menceritakan proses kejadian. Iya, benar sekali. Terima kasih, Ima. Bisakah kalau teks eksplanasi itu berisi pendapat? Mem. Ya, good, Ima. Jadi isinya fakta, ya. Kemudian untuk melaksanakan kewajiban, kita harus melaksanakan dengan rasa penuh apa? Tanggung jawab supaya kita tidak merugikan hak orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus mementingkan hak orang lain. Oke, good. Sebentar setelah ini kalian akan masuk untuk bertanya jawab dengan Mem di LMS di psikologi. Oke, kalian bisa mengajukan pertanyaan dan jangan lupa masukkan tugasmu di psikologi untuk memberi penilaian. Ya, untuk tugas yang kemarin juga jangan lupa dimasukkan. Masih ada beberapa Mem lihat belum submit tugasnya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, ya. Jangan lupa menggunakan masker. Dan kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Jangan terlalu sering ikut orang tua keluar rumah ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa jam 8 Mem tunggu di link Zoom yang sama dengan hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, Mem. Dadah, Mem. Terima kasih, Mem. Itu tadi Bapak mohon masukan dari teman-teman, dari Pak Asep juga. Apa saya refleksi dulu ya Pak? Diri saya sendiri. Boleh.
Atau siapa penilainya kemarin? Saya, Pak, penilainya. Silakan. Iya. Bu Ayu dari pendahuluan, inti, penutup sudah bagus sekali ya. Sudah bagus. Terus dalam pemaparan materi itu juga sangat bagus, sudah disisipi PPK, mengajak siswa mensyukuri nikmat Tuhan seperti itu. Berdialog dengan siswa dan langsung memberi penguatan pada siswa ketika siswa menjawab pertanyaan. Itu sangat bagus ya. Kemudian peralihan mata pelajarannya dari bahasa Indonesia ke mata pelajaran lain tidak terasa. Jadi ini benar-benar tematik, halus begitu ya. Penyampaiannya halus seperti itu. Terus pendahuluan juga tadi sudah mengajak siswa bernyanyi, jiwa nasionalisme, sudah memberikan tujuan pembelajaran, bagus sekali ya. Ini bisa ada saran dari saya ketika setelah memberitahu tujuan belajar, alangkah baiknya jika guru memberitahu pentingnya menguasai materi tersebut. Misal ini kan Bu Ayu kelas 6. Nah, anak-anak, materi ini sangat penting karena nanti akan diujikan saat ujian kelas kayak gitu. Bisa seperti itu. Ya, hanya itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Bu Ayu keren. Ya. Ada lagi dari teman yang lain? Bagi Masukan untuk Ibu Ayu atau Mbak Ayu yang kemarin jadi siswanya barangkali, atau yang sudah menyimak videonya untuk di kelompok lain, dari kelompok lain. Baik, kalau tidak ada silahkan Mbak Ayu mau refleksi dulu sebelum saya kasih masukan. Iya, kalau refleksi dari saya sendiri yang pertama, sepertinya saya kurang pelibatan siswa. Jadi kesannya terlihat sekali kalau saya lebih banyak ngomong. Harusnya lebih banyak keterlibatan siswa dalam pembelajaran, seperti memberikan kesempatan. Siswa saya semuanya pada pemalu, Pak. Nah, orang itu pada pemalu, jadi memang dan ada juga siswa yang seperti itu di ruangan saya. Jadi saya merefleksikan diri saya bahwa saya harus lebih menggugah anak-anak saya untuk termotivasi dan lebih tertarik pada pembelajaran saya. Jadi saya berpikir saya harus mereka merasa bahwa pembelajaran itu membosankan. Mungkin kemarin saya kurang menggugah hal sekitar mereka, mungkin lebih ke apa yang sering mereka lakukan seperti tadi permainan game. Cuman karena saya juga tidak bermain game, jadi saya kurang bisa untuk mengumpulkan hal-hal tentang game, karena menurut saya anak-anak sekarang lebih tertarik pada game. Jadi saya mencoba mengangkat materi itu, harus bisa mengaitkan dengan materi itu supaya mereka lebih tergugah untuk belajar. Ini meme-nya up to date gitu, ikut zaman, mem tahu tentang ini, jadi mereka termotivasi untuk belajar. Itu refleksi dari saya. Kemudian kalau waktu ya, tadi kalau soal waktu memang saya bicara mungkin terlalu cepat. Kalau yang saya refleksi dari diri saya itu mungkin terlalu cepat sehingga anak-anak sulit menangkap. Yang ketiga, refleksi saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Jadi ketika saya punya teks apa tadi, saya tidak memberikan waktu anak-anak untuk berpikir apa ya. Saya tidak menunggu, saya langsung bilang teks eksplanasi. Harusnya saya bisa lebih menggugah anak lagi. Ayo ingat kemarin materinya apa, waktu mem menjelaskan tentang ini. Jadi jawaban itu dari mereka bukan dari saya. Itu refleksi yang saya dapatkan sih dari apa yang sudah saya lakukan semalam. Mungkin ada teman-teman lain, soalnya kadang-kala kalau lihat diri sendiri nggak ada kurangnya. Biasanya dari orang lain yang paling tahu kurangnya kita. Makasih Bapak. Makasih. Ada lagi dari teman yang lain? Oke, kalau dari saya simpel saja. Jadi upaya untuk dialog dengan anak-anak itu baik. Ini kan temanya bahasa Indonesia ya. Temanya tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, penemuan dan manfaatnya itu terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, dikaitkan dengan apa? PPKN, Pak, kewajiban yang bertanggung jawab.
Oke, jadi PPKN dengan bahasa Indonesia. Jadi itu sudah bagus. Nah, dialog itu menjadi penting, apalagi dengan ilmu-ilmu yang sosial humaniora seperti bahasa Indonesia dan PPKN. Itu kekuatannya Ayu gitu ya. Dialog. Tapi betul disadari sendiri tadi ada jeda. Jadi memang harus ada jeda. Jadi ketika kita dialog dengan siswa, berapapun jumlahnya siswa itu, apalagi ini pembelajarannya daring, maka jeda itu menjadi penting. Memang akhirnya makan waktu, tetapi itu menjadi proses belajarnya di situ. Karena akan dilihat nanti adalah ada stimulus dan respon. Tadi seperti Mbak Hikmah katakan, jadi antara stimulus dan respon antara guru dengan siswa, bagaimana siswa memberikan respon terhadap stimulan yang diberikan oleh guru itu menjadi penting. Apalagi kalau bentuknya adalah pemaparan atau eksplanasi atau penjelasan dari guru. Kecuali kalau langsung menganalisis kasus atau problem based learning, basisnya masalah ini silahkan dikelompokkan, silahkan dibahas gitu. Tapi karena tadi bentuknya dialog, maka pertama jeda, yang kedua komunikasi artikulasinya jelas kok. Jadi bagus ya dari artikulasi yang disampaikan oleh Ibu Guru, kemudian juga memposisikan seperti Mem Ayu seperti ini, ya bagus kalian sudah begini, bla bla bla, itu dialog yang baik. Karena gini, di SD teman-teman, dialogis dan memposisikan proses pembelajaran yang menyenangkan itu jauh lebih utama dibandingkan di aspek subject matter-nya, materinya. Materi itu nanti mengikuti karena nanti ada antusiasme yang ditunjukkan oleh siswa. Bu, saya nggak terasa ternyata sudah habis waktunya, gitu kan. Biasanya begitu kalau prosesnya berjalan natural, kemudian ada semacam kenyamanan yang dirasakan oleh siswa, itu jauh lebih penting. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi kita sebagai pendidik, yaitu targetnya itu seperti yang disampaikan di RPP kemarin, yaitu indikator dan tujuan pembelajaran itu harus menjadi rujukan. Kira-kira itu aja penguatan dari saya ya nanti untuk persiapan PPL untuk Ayu lakukan nanti.